Ini saya akan berusaha untuk memberikan video kepada kamu setiap hari agar kamu pun setiap hari punya nyawa ya. Punya nyawa, punya sesuatu hal yang bisa kamu bawa ketika kamu beraktivitas setiap hari sehingga aktivitas kamu mudah-mudahan dengan izin Tuhan ya, insya Allah menjadi aktivitas yang lebih penuh dengan makna buat hidup kamu. Amin. Oke? Nah, kali ini kita akan berdiskusi sebuah hal yang berhubungan dengan pola pikir. Dan pola pikir yang akan saya bahas di kali ini adalah pola pikir si beruntung. Benar ya. Jadi, saya ingin memberitahu kepada kamu materi ini termasuk materi emas yang bisa kamu dengarkan berulang kali atau tonton berulang kali. Karena materi ini kalau kamu praktekkan bisa merubah hidup kamu dalam waktu singkat pastinya. Dan bisa membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik pastinya ya. Teman-teman, kamu pernah gak sih nanya gitu ya dalam hati kamu, kenapa ya? Kok hidup gue susah mulu? Kenapa ya? Kok hidup temen gue yang itu kayaknya hidupnya mujur banget gitu? Kenapa cuman gue yang aneh, kok dia enggak ya? Apa ya salah gue ya? Apa ya salah papa mama gue ya? Pernah gak kamu nanya gitu? Seolah-olah kamu memikirkan diri kamu tuh sial karena kurang beruntung gitu. Pernah? Nah, jadi kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah hal, kenapa sih kok ada orang yang kayaknya mohon maaf ya, hidupnya susah terus, tapi di satu sisi kenapa juga ada orang yang kayaknya hidupnya nggak usah ngapa-ngapain gitu ya, kayaknya gampang aja tuh duit ngalir, ya. Nah, seperti yang kamu tahu, saya adalah tipe orang yang selalu percaya bahwa di balik setiap akibat pasti ada sebab. Nah, sebabnya itulah yang akan saya berikan kepada kamu, kenapa di luar sana bisa ada orang yang kaya, bisa juga ada orang yang belum kaya atau masih miskin. Nah, teman-teman, orang kaya itu sebenarnya terbentuk bukan tanpa sebab, tapi mereka terbentuk karena pola pikir mereka adalah pola pikir orang kaya. Nah, sekarang kita langsung praktek. Tanpa basa-basi, saya minta kamu tolong praktek. Prakteknya adalah begini. Kamu tolong sekarang juga ambil kertas, ambil pulpen atau pensil. Ya, ini praktek nih. Kamu ambil kertas, sekaligus ambil pulpen, ambil pensil. Saya minta tolong kamu sekarang selain berdiskusi bersama saya, kamu praktek ya. Nah, sekarang saya anggap kamu sudah ngambil kertas, sudah ngambil pulpen atau pensil. Oke? Kamu tulis di atas, di bagian atas, tulis dengan huruf yang besar, kamu tulis kata-katanya pola pikir orang kaya. Kamu tulis, sekarang juga. Ya, kamu tulis pola pikir orang kaya. Saya menuntut kamu untuk mencatat kali ini, karena ini memang harus dicatat kalau kamu ingin praktek secara menyeluruh. Ya, kamu tulis di atas pola pikir orang kaya. Sudah? Sekarang saya akan membicarakan kepada kamu sambil kamu catat ya, hal-hal apa sih yang bisa membuat orang itu jadi kaya, bahkan yang tadinya kaya tambah kaya, hal-hal apa sih yang bisa dilakukan oleh mereka, sehingga kekayaan mereka kayaknya nggak habis-habis gitu, ya. Yang pertama, pola pikir orang kaya yang pertama, kamu tulis nomor satu adalah, orang kaya selalu punya tujuan hidup yang jelas. Tulis, orang kaya selalu punya tujuan hidup yang jelas. Saya selalu bingung sama orang yang ketika saya tanya tujuan hidupnya apa, mereka cuma menjawab jadi orang sukses. Padahal orang sukses itu terlalu luas ya. Orang sukses dalam hal apa? Orang sukses seperti apa? Orang sukses di bidang apa dan bagaimana? Nah, orang-orang kaya, mereka selalu tahu bahwa gue punya tujuan jelas, pengen ngapain dalam hidup ini. Contoh saya kalau ditanya tujuan apa, tujuan saya adalah saya ingin menggunakan keunikan diri yang Tuhan kasih dalam hal berbicara untuk menolong banyak orang. Itu tujuan saya, jelas. Ya, kalau kamu sekarang saya tanya, tujuan hidup kamu apa? Tujuan hidup kamu harus sangat spesifik dan jelas, jangan hanya sekedar bilang, tujuan gue jadi orang kaya. Tujuan gue cuma jadi orang berguna. Tujuan gue pengen jadi orang berhasil. Memang, berhasil, kaya, dan berguna itu penting. Tapi seperti apa? Spesifik dong. Coba, sekarang kamu tulis di kertas, yang tadi kamu tulis, tujuan hidup saya adalah, kamu pikirkan itu baik-baik. Ini adalah langkah sepele, langkah awal, tapi kalau kamu tidak punya tujuan dalam hidup, percaya, kamu nggak akan jadi apa-apa. Dan saya berani jamin, penyebab utama kamu rezekinya gitu-gitu aja, sebenarnya karena tujuan kamu kurang jelas, kurang spesifik, itu pasti. Perumpamannya seperti sebuah pesawat terbang. Kalau pesawat terbang, dari awal dia lepas landas, dia jelas tujuannya kemana, betul nggak? Bayangkan kalau pesawat terbang, ketika dia lepas landas, pilotnya bingung, gue mau mendarat di mana ya? Apa kamu nggak ngeri jadi penumpangnya?
Betul nggak? Kamu naik taksi pun, ketika kamu naik taksi, supir taksi akan langsung bertanya, mau kemana pak, mau kemana bu? Nggak mungkin kamu ditanya begitu, kamu jawab, nggak tahu ya, yang penting sampai. Ya supir taksinya bingung, sampai kemana? Ya kan? Sampai ke kuburan, sampai ke rumah makan, sampai ke penjara, apa sampai ke jurang gitu. Iya kan? Jadi sekarang yang nomor satu, tentukan dulu prioritas hidup kamu, pengen jadi apa. Kamu tuh pengen jadi apa sih? Kamu pengen jadi apa? Tujuan hidup kamu tuh apa? Ya, coba pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik, nggak usah sekarang, mungkin nanti setelah kamu dengarkan audio ini atau video ini, kamu nomor satu, pikirkan tujuan hidup kamu harus jelas. Oke? Yang kedua, masih ada hubungannya dengan tujuan hidup. Tadi saya nanya, tujuan hidup kamu apa? Nah, sekarang saya tanya, tujuan hidup kamu apa itu kapan? Nah, mantep nih, ya kan? Kamu sudah saya tanya, tujuan hidup lu apa? Dan saya kasih tanya lagi, kapan kamu mau merealisasikan itu? Contoh, kalau kamu nanya, Mas bro, tujuan lu hidup apa? Tujuan hidup gue pengen menolong banyak orang dengan kemampuan gue dalam berbicara. Kapan? Sekarang juga, ya kan? Nanti tujuan hidup saya ningkat lagi nih. Kayak misalnya, saya pengen buat seminar. Kapan? Tahun 2017 awal misalnya. Jadi jelas, semakin kamu tujuannya jelas apa dan kapan, percaya, nasib kamu pun pasti beda. Ya. Jadi yang nomor dua, tulis kapan. Nggak usah sekarang kamu tulis, nanti habis nonton video ini nggak masalah. Tulis kapan. Oke? Yang ketiga, pola pikir orang kaya yang nomor tiga, kenapa mereka bisa beruntung adalah karena mereka bisa membedakan mana hal yang prioritas dan mana hal yang sebenarnya bukan prioritas. Nah, mungkin kamu bingung, prioritas itu apa sih? Tolong dong jelasin prioritas itu apa. Prioritas itu artinya adalah sesuatu hal yang paling penting dalam hidup kamu, lebih penting dari hal lain. Itu namanya prioritas. Misalnya, kamu lebih penting mana? Makan sama main game. Lebih penting makan. Kamu nggak makan mati, nggak main game nggak mati. Nah, prioritas kamu antara makanan dan main game adalah makan. Itu prioritas. Nah, orang kaya atau orang yang berhasil adalah mereka yang pintar membedakan mana sih hal yang prioritas buat gue dan mana hal yang tidak prioritas buat gue. Hal yang prioritas buat gue itu apa dan hal yang tidak prioritas buat gue itu apa. Nah, saya bukannya sok tahu, tapi saya berani jamin, saat ini kamu mungkin belum bisa ahli atau belum pintar untuk membedakan apa aja sih hal yang prioritas dalam hidup kamu dan hal apa juga yang mungkin bukan termasuk prioritas dalam hidup kamu. Kita tes ya, kita tes sekarang. Nah, di kertas yang tadi, kamu sekarang buat dua kolom. Kolom sebelah kiri tulis prioritas. Tulis kolom sebelah kiri prioritas. Kolom sebelah kanan di kertas tadi kamu tulis bukan prioritas. Oke? Sekarang saya suruh tulis satu aja. Prioritas dalam hidup kamu apa? No, masih bingung kan? Nggak masalah. Oke, saya bantu. Oke, kita berdiskusi di sini ya. Oke, saya bantu gini. Sekarang saya akan menyebutkan satu masalah, kamu tebak ya, ini prioritas apa bukan? Oke? Oke. Kalau seandainya ada orang ngomongin kamu di belakang, ngomongin yang jelek-jelek tentang kamu di belakang, itu prioritas untuk kamu pikirin, apa itu bukan prioritas untuk kamu pikirin? Ada orang nih ngejelekin kamu di belakang, ih si Budi nih, ih si Andi nih, dasar pengangguran. Pokoknya dijelek-jelekin di belakang. Menurut kamu, itu prioritas untuk dipikirin apa enggak? Ayo, omongan orang lain menurut kamu prioritas apa bukan? Kalau kamu jawabnya prioritas, berarti kamu jujur. Karena kebanyakan orang selalu menganggap omongan orang lain prioritas. Padahal faktanya, omongan orang lain itu sama sekali bukan prioritas, teman-teman. Ya, contohnya begitu. Dulu, saya tuh selalu memikirkan omongan orang lain. Ada orang lain bilang saya keren, seneng. Begitu orang lain bilang, ah lu cupu lu, sedih, ya kan? Begitu orang lain bilang, wih kerjaan lu bagus, seneng. Begitu orang lain bilang, ah lu pengangguran, sedih. Kayaknya ucapan orang lain itu meter banget. Ya, penting banget buat kita gitu ya. Padahal itu yang membuat kamu kurang berhasil karena kamu terlalu sering mendengarkan ucapan orang lain. Kamu tulis di kolom sebelah kanan omongan orang lain masuk ke dalam kolom yang bukan prioritas. Oke, sekarang saya kasih contoh kasus lagi. Ibu kamu sakit, prioritas apa bukan? Ibu kamu sakit, prioritas, pinter ya. Terus apa lagi? Anak kamu sakit, prioritas atau bukan? Prioritas ya. Pasangan kamu sakit, prioritas apa bukan? Prioritas. Udah mulai pinter ya, udah mulai gampang ya. Kebutuhan makan minum keluarga kamu, prioritas apa bukan?
prioritas. Mulai jelas kan? Mulai gampang ya. Terus ini, SMS kamu nggak dibales sama bos kamu. Prioritas apa bukan? Nah, mulai pusing dia loh. Ya kalau bos mah beda dong mas bro. Bos gua ntar kalau SMS gua nggak dibales bos gue, ntar gua nggak dapet proyek gitu kan. Ya gimana dong? Nah sekarang gini, kalau misalnya SMS dari bos kamu nih, contoh kasus nggak dibales ya, kamu nggak usah khawatir. Selama kamu masih bisa ketemu bos kamu, berarti itu bukan prioritas. Lain kalau bos kamu di Amerika, kamu di Indonesia, itu bisa jadi prioritas. Ngerti ya? Jadi saya akan melatih kamu untuk berpikir lebih bijak, untuk menjadikan kamu ahli, untuk memilah dan memilih mana sih hal yang prioritas dan bukan prioritas. Oke? Saya kasih contoh 3 lagi biar kamu gak pusing ya. Masalah hutang kredit mobil. Prioritas apa bukan prioritas? Hutang kredit mobil, ayo. Jawab, prioritas apa bukan prioritas? Kalau ada yang jawab prioritas, ada yang jawab juga bukan prioritas, ayo. Utang kredit mobil, kau punya mobil nih, utang kreditnya prioritas apa enggak? Tergantung. Lo kok tergantung loh? Tergantung lu pakai mobil buat apa? Lu pakai mobil buat gaya, ya bukan prioritas. Tapi kalau lu pakai mobilnya buat nganterin anak bini lu, keluarga lu, bapak ibu lu, itu prioritas. Ngerti ya? Jadi pikir pakai otak untuk bisa memilah dan memilih ini prioritas bukan apa, ini prioritas atau bukan buat gue gitu. Udah mulai jelas ya? 2 lagi saya kasih contoh. Tadi utang kredit mobil. Sekarang gini, pertemuan dengan sahabat lama. Wih, prioritas atau bukan tuh? Ya, pertemuan dengan sahabat lama. Ayo jawab. Ya kan? Sahabat lama nih, udah lama gak ketemu, prioritas atau bukan? Jawabannya adalah prioritas, betul. Karena sahabat lama udah gak ketemu kan? Ya, menjalin hubungan silaturahmi penting. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Ya kan? Arisan. Mampus loh. Arisan, prioritas atau bukan? Jawab, arisan, prioritas atau bukan? Ayo. Hah? Kalau yang jawab prioritas berarti kamu tukang arisan ya. Yang jawab bukan prioritas itu benar. No, kok benar? Gini ya. Arisan itu kan biasanya diadakan rutin, ya kan? Dan biasanya arisan itu membuang-buang duit. Kalau seandainya kamu ada duit untuk arisan nggak masalah. Yang jadi masalah kalau kamu lagi nggak ada duit atau duitnya ngepas, kamu paksain buat arisan, itu namanya blow on. Ngerti ya? Bedakan mana yang prioritas dan mana yang tidak, karena itu yang akan merubah hidup kamu secara masif, secara besar-besaran. Saya kasih contoh satu lagi deh, biar kamu gak bingung ya. Kalau kamu kumpul sama teman-teman, prioritas atau bukan? Mampus lo, makin pusing kan lo. Kumpul sama teman-teman, prioritas atau bukan? Ayo jawab. Jawabannya apa? Tergantung. Tergantung. Kalau lu kumpul sama teman-teman tapi begitu ketemu masing-masing sibuk sama handphone, itu bukan prioritas, mendingan lu pulang. Ngerti ya? Tapi kalau lu ketemu sama teman-teman, kamu ngomongin hal-hal positif yang membuat kamu jadi happy dan berkembang, itu bisa jadi prioritas. Setelah mungkin masalah yang lain sudah kelar. Anak kamu gak lagi sakit, keluarga kamu gak lagi sakit, semuanya udah oke. Ketemu teman gak masalah, asal temennya beres. Ngerti ya? Jadi prioritas dan bukan prioritas itu tampaknya sederhana, tapi kalau kamu salah, nasib kamu beda. Ngerti maksud saya ya? Jadi intinya, prioritas dan tidak prioritas ini juga bisa merubah hidup kamu bagaikan langit dan bumi. Oke. Yang terakhir, last but not least, yang merupakan pola pikir si beruntung atau si orang kaya. Orang yang kaya selalu berpikir jangka panjang. Kamu tulis, orang kaya berpikir jangka panjang. Sementara orang miskin, mohon maaf bukan orang miskin ya, orang belum kaya deh. Orang belum kaya berpikirnya jangka pendek. Nah, saya kasih contoh. Orang berpikir jangka panjang, contohnya apa? Kalau saya mengatakan orang berpikir jangka panjang, orang pasti nyebut investasi bro. Salah. Orang berpikirnya jauh nih. Mentang-mentang, aduh, gue belum bisa jadi orang kaya bro. Kenapa? Gue belum ada duit buat investasi. Padahal salah. Orang yang berpikir jangka panjang bukan diawali dengan investasi teman-teman, tapi diawali dengan, betul, menabung. Menabung dulu baru investasi, jangan kebalik. Sekarang saya tanya, tabungan kamu berapa? Waduh, jangan gitu dong mas bro, gue rekening aja belum buka. Bukan masalah rekening, saya nanya tabungan kamu di bawah bantal berapa? Ya kan, kalau kamu gak punya rekening. Gini ya, sekarang kamu pikirin, kalau kamu setiap hari, misalnya, bisa nabung 10.000 setiap hari, sebulan dapat berapa? Sebulan, ayo. 10 sebulan berarti 30 hari lah. Berarti sekitar 300.000, lumayan. Apalagi kamu bisa nabung setiap hari 50.000.
Sekarang 50.000 kali 30, 1,5 juta. Walaupun mungkin kamu gak kepikiran, tapi percaya deh, kalau kamu nabung, di hari ke-30 kamu akan merasa paling beruntung, karena kamu ternyata punya duit yang cukup dibandingkan kamu tidak nabung. Contohnya di situ. Nah, sekarang saya tantang kamu untuk nabung setiap hari. Mau di balik bantal, mau di celengan ayam, atau di bank, whatever, apapun itu, saya tantang kamu sisihkan duit setiap hari, berapapun itu. Makin banyak, makin bagus. Tapi yang paling penting bukan banyaknya. Yang paling penting adalah apa? Disiplin. Selalu setiap hari naro duit, itu dia. Oke? Berani? Harus berani kalau mau berubah. Ya. Nah, kamu tulis di bawahnya tadi, kamu tulis saya akan rajin menabung. Tanda seru. Tulis sekarang. Supaya kamu menjadi perjanjian antara saya dengan kamu bahwa kamu akan rajin nabung. Oke? Nah, pola pikir orang kaya jangka panjang itu berbanding terbalik dengan pola pikir jangka pendek. Orang belum kaya pikirannya jangka pendek, dapat duit boros, dapat duit boros, dapat duit boros. Dipikir dia punya pohon duit. Orang yang punya pohon duit pun, seandainya ada, duitnya bakal cepet habis kalau dia boros, percaya atau enggak. Betul kan? Orang mau punya pohon duit atau enggak, bukan masalah pohon duitnya yang daunnya lebat atau enggak. Lu boros apa enggak? Sekaya-kayanya kamu, kalau kamu boros ya miskin juga. Betul nggak? Tapi kalau kamu belum kaya, tapi kamu hemat dan rajin menabungnya ini yang pinter, kamu pasti akan jadi orang yang kaya. Simple kan? Nah itu dia teman-teman. Yang kamu tulis di atas kertas tadi, kalau kamu nulis, itu adalah pola pikir si beruntung. Dan kamu sudah berhasil merumuskan kira-kira apa aja sih yang bisa merubah nasib kamu sendiri kalau kamu mau mematuhinya. Ya, nah sekarang kertas tadi tolong kamu jawab sendiri kalau ada jawaban yang belum dijawab. Dan kalau memang sudah dijawab dengan baik, tolong tempel di tembok dan jadikan itu sebagai solusi hidup kamu, bahwa sekarang kamu punya pola pikir baru, yaitu pola pikir si beruntung. Oke? Nah sekarang saya ingin kamu praktekkan itu semua. Dan kalau kamu sudah praktek, tolong sebarkan video ini kepada orang-orang di sosial media kamu, agar orang-orang di Facebook kamu, Twitter kamu, atau mungkin di path kamu, dimanapun kamu nyebarkan video ini, orang-orang itu bakal jadi orang-orang yang punya pola pikir yang maju, semaju kamu. Ya, ingat, kalau kamu membuat orang lain berhasil, maka kamu sendiri pun akan kena pahala dan ganjarannya dari Tuhan yang pasti berefek juga bagi hidup kamu. Oke? Silakan praktikkan ini, dan jangan lupa untuk terus berbuat baik, karena perbuatan baik pun akan melancarkan usaha